13 tahun setelah Avatar 2009 menjadi fenomena, kisah kelanjutannya hadir dalam Avatar The Way of Water. Avatar 2 melanjutkan kisah bangsa Na'vi yang masuk babak baru usai Jack Sully jadi bagian dari mereka. Film ini kembali disutradarai oleh James Cameron dan dibintangi sederet aktor yang sebelumnya tampil dalam film pertama, termasuk Zoe Saldana hingga Stephen Lang. Film ini berlatar beberapa tahun setelah bangsa Na'vi berhasil mengusir bangsa langit alias umat manusia dari Pandora. Kini Jack Sully dan Neytiri telah resmi menjadi pasangan dan memimpin Omaticaya alias klan hutan. Mereka juga dikaruniai 3 anak, yakni Neteyam, Loak, dan Tu. Jack dan Neytiri juga mengadopsi Kiri, anak dari Dr. Grace, sang ilmuwan yang berpihak kepada bangsa Na'vi. Di sana juga terdapat satu anak manusia yang seumuran dengan anak Jack. Ia bernama Spider, anak kandung Kolonel Miles yang terjebak di Pandora. Kehidupan mereka berlalu dengan begitu damai dan bahagia. Jack selalu mengajarkan kepada anak-anaknya cara bertahan hidup seperti Avatar pada umumnya. Namun, kedamaian mereka tidak berlangsung lama nih. Karena di suatu ketika terlihat pasukan bangsa langit yang mulai datang. Mereka berniat untuk merebut Pandora dari bangsa Na'vi. Scene berpindah di mana Kolonel Miles yang berhasil dibangkitkan setelah kematiannya, berkat ingatannya yang dipindahkan ke tubuh Avatar. Ia dibangkitkan oleh bangsa manusia melalui Research Development Administration atau RDA. Ini bertujuan untuk menjalankan misi, yaitu membunuh Jack. Karena Jack yang sangat menentang bangsa manusia yang akan merebut Pandora dari bangsa Na'vi. Scene beralih ke Pandora, di mana Jack dan klan hutan mulai mensabotase kereta yang membawa persediaan senjata untuk dikirim ke markas besar RDA yang ada di Pandora. Namun di saat itu Neteyam terkena ledakan bom dari salah satu pesawat RDA yang membuatnya terluka parah. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan Kolonel Miles dan pasukannya yang tiba di markas besar RDA di Pandora. Di sana mereka bertemu Jenderal Ardmore. Mereka diperintahkan untuk pergi ke tempat yang dulunya digunakan sebagai markas RDA yang lama. Namun ternyata anak-anak klan hutan juga berada di sana. Untungnya mereka menyadarinya. Mereka mengintai pasukan RDA tersebut dan segera melaporkannya kepada ayahnya, yaitu Jack. Menyadari hal itu sangat berbahaya, Jack memerintahkan anak-anaknya untuk segera kembali. Namun sayangnya, ketika mereka hendak pergi, keberadaan mereka malah diketahui oleh pasukan RDA. Mereka pun akhirnya tertangkap dan dijadikan tahanan. Tidak berselang lama, Jack dan pasukannya tiba dan segera menyelamatkan mereka dari pasukan RDA. Pertempuran pun terjadi antara pasukan RDA melawan pasukan Jack. Pasukan Jack berhasil menyelamatkan anak-anaknya, namun tidak dengan Spider. Spider kembali tertangkap dan dibawa ke markas besar RDA. Di sana Spider diinterogasi. Ia dipaksa untuk memberitahukan di mana Jack dan pasukannya bersembunyi. Namun usaha itu tidak berhasil membuat Spider berkhianat. Tidak tega dengan anaknya yang menderita, Kolonel Miles pun mematikan mesin interogasi dan berdalih pada jenderal kalau dirinya akan menginterogasi Spider dengan pendekatan dan cara yang baik-baik. Miles menceritakan kepada Spider tentang DNA dan ingatan ayahnya yang dipindahkan ke tubuh Avatar. Meskipun bukan ayah manusianya, tapi Miles tidak akan menyakiti anaknya dan bertanya dengan baik di mana keberadaan Jack. Dan ternyata cara itu berhasil. Kemudian Spider mengarahkan Miles dan pasukannya untuk mencari keberadaan Jack. Di sisi lain, Jack menyadari bahwa dia dan keluarganya sedang terancam.
Ditambah lagi Spider yang tertangkap. Besar kemungkinan pasukan RDA berhasil menemukan tempat persembunyian mereka, dan itu akan membahayakan penduduk hutan. Jack berencana untuk membawa keluarganya pindah dan mencari tempat persembunyian yang baru, karena pasukan RDA hanya mengincar Jack. Pada akhirnya, Jack pun memberikan tahtanya sebagai pemimpin Omaticaya kepada salah satu avatar yang ia percaya untuk memimpin klan hutan selanjutnya. Lalu Jack segera pergi untuk bersembunyi serta menyelamatkan keluarganya dari ancaman pasukan RDA. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya sampai di tempat salah satu klan bangsa laut, yaitu Metkayina. Awalnya kedatangan mereka ditolak oleh klan Metkayina karena mereka ketahuan memiliki 5 jari yang menandakan bahwa mereka adalah avatar keturunan manusia. Selain itu, mereka juga buronan RDA. Penduduk klan Metkayina takut keberadaan mereka membawa malapetaka untuk klan Metkayina. Lalu Neytiri pun berusaha menjelaskan bahwa mereka telah menjadi Na'vi seutuhnya. Dan Jack sendiri adalah Turk Makto atau mantan pemimpin klan Metkayina. Jack memohon kepada pemimpin Metkayina meminta perlindungan dan bergabung dengan klan Metkayina. Untungnya, ketua klan Metkayina yang bernama Tonowari berbelas kasih kepada Jack. Ia pun mengizinkan Jack dan keluarganya untuk bersembunyi di Metkayina dari ancaman pasukan RDA. Di sana Jack dan keluarganya tidak semata-mata hanya untuk bersembunyi. Mereka juga mulai belajar menjalani hidup seperti yang bangsa laut lakukan, seperti berenang dan menahan nafas dengan lama. Mereka juga berlatih cara mengendalikan ikan terbang. Namun ada seorang bocah anak dari ketua klan yang bernama Onung. Dia dan adik-adiknya terus membuli Loak dan yang lainnya, hingga pada akhirnya Loak memukulinya hingga babak belur. Akibat perbuatannya, Loak pun dimarahi oleh Jack dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Onung. Dengan segenap hati, Loak pun pergi menemui Onung dan meminta maaf kepadanya. Di sana awalnya Onung menerima permintaan maaf darinya, akan tetapi lagi-lagi Onung memiliki niat jahat kepada Loak. Loak diajak Onung dan teman-temannya untuk pergi berburu ikan di suatu pulau yang sering disebut Batu Tiga Bersaudara. Saat Loak mencari ikan, ia ditinggal oleh Onung dan teman-temannya. Loak pun kebingungan karena tidak tahu jalan untuk kembali. Tiba-tiba seekor ikan besar datang dan mencoba untuk membunuh Loak. Ia berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan ikan tersebut. Namun saat ia merasa akan segera kehabisan nafas, Loak pun berusaha naik ke permukaan untuk mengambil nafas. Saat ikan tersebut hendak menangkap Loak, tiba-tiba muncul seekor ikan yang lebih besar dari ikan sebelumnya. Ikan itu menabrak ikan yang hendak membunuh Loak. Loak masih hidup dan begitu terkejutnya saat dia mengetahui bahwa dirinya berada di atas tubuh ikan raksasa itu. Di sana mereka saling berinteraksi. Loak mencabut serpihan senjata milik pemburu yang lama menancap di sirip ikan tersebut. Scene berpindah kepada Jack yang mendapat pengakuan dari Onung bahwa Loak masih terjebak di Pulau Batu Tiga Bersaudara. Jack segera mencarinya. Beruntungnya Loak bisa ditemukan. Akan tetapi entah kenapa ia justru menerima amarah dari Jack karena perbuatannya tersebut. Ternyata Loak tidak mengatakan yang sebenarnya. Ia justru menutupi kejahatan Onung dari Jack dan keluarganya. Ia mengaku jika ia pergi ke pulau tersebut atas dasar kemauannya sendiri. Ternyata perbuatan Loak itu pun berhasil menyentuh hati Onung dan akhirnya membuat mereka berteman dengan baik. Di keesokan harinya, Loak menceritakan tentang ikan raksasa yang menolongnya kepada teman-temannya. Lalu Shireya menceritakan tentang asal-muasal ikan tersebut kepada Loak. Ikan itu bernama Tulkun. Konon katanya Tulkun itu memiliki nama yaitu Payama.
Tulkun seharusnya selalu hidup bergerombol, namun Payama diasingkan oleh kelompoknya karena Payama dicap sebagai ikan pembunuh di antara kawanannya. Tidak terima ikan yang menolongnya tersebut dianggap pembunuh, Loak pun segera pergi mencari Tulkun tersebut dan bermain bersamanya. Di sisi lain, Kiri diajak Sireya untuk pergi ke Teluk Leluhur bangsa laut. Awalnya semua baik-baik saja, namun setelah Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon tersebut, di alam bawah sadarnya ia bertemu dengan ibu kandungnya. Tidak lama kemudian, Kiri seperti kesetrum dan langsung tidak sadarkan diri. Melihat Kiri tidak sadarkan diri, Jack pun meminta pertolongan dari peneliti yang ada di Glen Hutan. Namun, teknologi manusia tidak begitu bekerja dalam usaha menyadarkan Kiri. Hingga Ronald yang merupakan istri dari Tonowari pun turun tangan dan berhasil menyadarkan Kiri. Di sisi lain, pasukan kolonel bersiap untuk mencari keberadaan Jack di Glen Hutan. Mereka juga mempelajari kehidupan avatar di Glen Hutan agar bisa lebih berbaur seperti Jack sebelumnya. Namun, kolonel mendapat informasi bahwa Jack sudah tidak ada di Omaticaya. Mereka pun kembali ke markas dan merencanakan kembali untuk mencari Jack. RDA lalu bekerja sama dengan pasukan pemburu Tulkun. RDA menganggap bahwa mereka lebih mengetahui tentang Pandora. Scene pun beralih, terlihat gerombolan ikan Tulkun yang mulai berdatangan menuju Metkayina. Di sisi lain, pasukan kolonel berhasil menemukan klan laut yang lain. Dan ketika salah satu avatar akan ditembak mati, Spider pun menentang keras tindakan tersebut. Akhirnya, sang ayah pun mengurungkan niatnya dan hanya memerintahkan pasukannya untuk membakar rumah mereka. Seketika, kekejaman bangsa langit itu pun terdengar oleh Tonowari dan mengatakannya kepada Jack. Beralih di Pulau Batu Tiga bersaudara, terlihat Loak yang sedang berinteraksi dengan Payama. Ia masuk ke dalam tubuh Payama dan mengkoneksikan dirinya kepada Payama. Jadi ternyata dahulu Payama dan gerombolannya pernah diburu oleh bangsa manusia. Dan dari banyaknya kawanan Tulkun, hanya Payama lah yang berhasil selamat. Di keesokan harinya, terlihat pasukan pemburu Tulkun sedang bersiap untuk memburu kawanan Tulkun yang baru saja berkunjung ke Metkayina. Terlihat pasukan pemburu mengincar indukan Tulkun, dan dengan kemahirannya dalam berburu, indukan Tulkun tersebut pun berhasil ditangkap. Mereka mengambil cairan otak dari Tulkun tersebut karena cairan itulah yang diincar. Cairan itu memiliki harga jual yang sangat tinggi. Mengetahui hal tersebut, Loak pun segera mencari Payama untuk memastikan keadaannya. Mereka pun akhirnya bertemu, dan ternyata Payama juga terkena senjata dari pemburu. Lalu Loak dan teman-temannya pun segera menolongnya. Sembari menunggu Jack datang, mereka berusaha untuk mengalihkan perhatian pasukan kolonel dan pemburu yang berusaha mengejarnya. Sayangnya, setelah aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan, akhirnya Sireya, Tuk, dan Loak pun tertangkap dan dibawa ke atas kapal. Jack yang tiba di sana dan melihat anak-anaknya dijadikan tawanan pun akhirnya berniat menyerahkan diri kepada Kolonel Miles. Namun, tiba-tiba saja Payama muncul dan menyerang kapal kolonel. Seketika keadaan menjadi tidak terkontrol dan situasi tersebut dimanfaatkan oleh Jack dan pasukannya untuk menyerang pasukan kolonel. Dari dalam kapal, Spider membantu bangsa Na'vi dengan mengacaukan kendali kapal sehingga kapal rusak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Lalu muncullah Neteyam yang segera membebaskan mereka semua dari tali yang menjerat. Namun sayangnya, ketika Loak dan Neteyam mencoba menyelamatkan Spider, tak disangka Neteyam terkena tembakan yang menembus dadanya, sehingga membuatnya tewas seketika.
Selanjutnya, Kolonel berhasil menangkap Kiri dan Tuk kembali. Tak mau kehilangan anaknya kembali, Jack dan Neytiri segera melancarkan aksinya dan mengalahkan pasukan Kolonel satu persatu. Di saat hanya menyisakan Kolonel seorang diri, dengan keliciknya Kolonel mengancam Kiri di depan Jack. Namun dengan cerdas, Neytiri juga mengancam Kolonel dengan Spider. Menyadari anaknya terancam, Kolonel pun melepaskan Kiri. Dan setelah Jack berhasil menyelamatkan anak-anaknya, ia pun bertarung satu lawan satu dengan Kolonel. Di sisi lain, dengan kapal yang mulai tenggelam, Tuk dan ibunya terseret arus yang mengakibatkan mereka berdua masuk ke dalam ruangan yang hampir dipenuhi oleh air. Selanjutnya, Jack pun bertarung mati-matian melawan Kolonel Miles, agar ia tidak kembali mengganggu keluarganya lagi. Kolonel berhasil dikalahkan, namun Jack tidak bisa menahan nafas lebih lama lagi, dan akhirnya mereka berdua tenggelam. Menyadari hal tersebut, Kiri, Loak, dan Spider ikut menyelam ke dalam air guna mencari mereka berdua. Disinilah kemampuan anak-anaknya diperlihatkan, mulai dari Loak yang memanggil Payama pada saat genting, dan kemampuan Kiri yang bisa mengendalikan biota laut dan menyelamatkan ibunya. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Kolonel dan Jack ke atas permukaan. Di sisi lain, Spider diajak oleh ayahnya, Kolonel Miles, untuk tinggal bersama. Namun Spider menolak dan memilih untuk tinggal bersama Jack dan keluarganya. Setelah bangsa Na'vi berhasil mengalahkan bangsa manusia, film pun diakhiri dengan bangsa Na'vi yang melakukan upacara untuk putra sulung Jack yang harus menjadi korban peperangan, yaitu Neteyam. Dan film pun selesai.